Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul Sosiologi Politik Peralihan Tanah, atau bisa juga disebut Political Sociology of Land Transfer. Saya ulangi, materi kita hari ini adalah Sosiologi Politik Peralihan Tanah, atau bisa juga kita gunakan bahasa Inggris menjadi Political Sociology of Land Transfer. Materi hari ini kita ambil dari sumber dari naskah yang ditulis oleh Su Ziyuan dan Tony Fuller tahun 2015 berjudul Towards a Political Sociology of Land Transfer, The Case of a China Village, Beijing, China Agricultural University. Saya ulangi, materi ini diambil dari naskah yang ditulis Su Ziyuan dan Tony Fuller tahun 2015 berjudul Towards a Political Sociology of Land Transfer, The Case of a China Village, yang diterbitkan oleh China Agricultural University, Beijing. Mari kita lihat pandangan para penulis. Para penulis mengatakan bahwa pemindahan tanah di pedesaan Cina tidak sedamai yang terlihat dalam literatur saat ini. Petani menjadi kelompok yang terisolasi dengan agensi yang tidak memadai dalam interaksi dengan komite desa. Komite desa itu di bawah Partai Komunis Cina, dan otoritas sosial baru untuk mempertahankan hak mereka atas tanah. Mereka dibingungkan oleh otoritas politik tradisional yang dijalankan komite desa untuk secara de facto dipaksakan kepada para petani pada upacara penandatanganan penyerahan tanah. Selain tidak adanya pelindung yang diasumsikan, para petani juga dimanipulasi oleh elit ekonomi yang dengan cerdik menggunakan ideologi dan nilai-nilai tradisional untuk meyakinkan petani bahwa para petani harus patuh untuk menyerahkan tanahnya. Migrasi membawa modernisasi ke dalam masyarakat pedesaan yang menciptakan situasi yang sesuai bagi berlangsungnya transfer atau peralihan tanah. Wacana besar-besaran tentang pemusatan tanah dan pertanian skala besar dalam modernisasi menyebabkan kebungkaman petani, atau secara terpaksa petani menyetujui keputusan pemerintah Cina tersebut. Mereka yang tidak setuju dengan transfer tanah atau peralihan tanah tidak memiliki narasi yang kuat untuk mempertahankan keterikatan naluriah mereka terhadap tanahnya. Terperangkap dalam modernitas, para petani tidak dapat menemukan jalan keluar untuk membuat suara mereka didengar, bahkan menghasilkan ilusi bahwa mereka adalah pendukung pemindahan atau transfer tanah. Jadi sebetulnya mereka menolak, tapi dibuat seolah-olah mereka mendukung transfer tanah pertanian. Pembungkaman protes petani dicapai melalui manipulasi yang terampil dari ideologi-ideologi baru pembangunan ekonomi. Manipulasi menimbulkan kebingungan petani atas nilai-nilai lama dan baru di desa, serta perubahan peran yang mereka dan aktor lain mainkan ketika dihadapkan dengan intervensi luar yang diartikulasikan sebagai peluang. Karena sangat sedikit keluarga yang mengharapkan putra atau putri mereka bertani, maka narasi yang disajikan kepada mereka adalah mengapa bertahan di tanah, dan mengundang munculnya stigma desa. Pasang surut modernisasi luar biasa dalam konteks ini dan memberikan jalan yang aman untuk pemindahan tanah yang akan dicapai tanpa protes, tetapi bukan tanpa rasa sakit. Jadi para petani itu sebetulnya dalam kondisi sulit dan di wilayah Cina itu, ketika mereka dipaksa melepaskan tanahnya, tapi kemudian dibuat seolah-olah mereka menyetujui. Dan itu adalah permainan elit ekonomi, permainan komite desa yang memanipulasi petani. Dari segi politik diketahui betapa masif dan cepatnya perubahan kondisi sosial politik di pedesaan Cina. Dengan mengangkat kasus peralihan tanah, diketahui adanya fase transisi agraria di pedesaan Cina, fase yang ditandai dengan memudarnya nilai-nilai tradisional dan adat, serta struktur politik dalam masyarakat desa yang secara bertahap digantikan oleh ideologi arus utama, dalam hal ini komunis, yang dipaksakan oleh pemerintah dan dibawa kembali oleh migran keluar. Dunia pedesaan sedang berubah dari jaringan yang saling mendukung dan saling bergantung menjadi keberadaan yang mengganggu, yang terdiri dari orang-orang yang terutama menjaga kepentingan mereka sendiri, bahkan dengan mengorbankan mereka yang masih menjadi anggota masyarakat. Basis otoritas politik lebih condong pada kekuatan ekonomi
daripada kemauan sejati untuk melayani publik sambil menunjukkan bakat seseorang. Masyarakat pedesaan Cina sedang mengalami diferensiasi di antara para anggotanya. Pengalihan tanah atau land transfer menjadi peluang untuk mengubah posisi sosial dan politik penduduk desa. Elit ekonomi baru dapat mengambil alih atau setidaknya mengancam status aktor otoritatif sebelumnya dengan membentuk koalisi dengan kekuatan ekonomi luar desa maksudnya. Mayoritas masyarakat pedesaan, orang tua, perempuan, dan anak-anak berada di bawah kekuasaan aktor yang kuat karena manipulasi yang cerdik dari aturan lama dihormati oleh yang terakhir di satu sisi dan kurangnya taktik defensif di sisi mantan. Jadi ketika para petani itu dimanipulasi dengan cerdik ya, dengan menggunakan ideologi dan lain sebagainya, tetapi kemudian uniknya atau sulitnya adalah para petani tidak memiliki taktik defensif untuk mempertahankan pandangannya, atau kalau dalam konteks peralihan tanah, ketika petani menolak melakukan peralihan tanah, dia tidak cukup cerdik untuk mempertahankan tanahnya. Dalam prosesnya, petani menjadi petani tak bertanah. Pada akhirnya petani menjadi petani tak bertanah. Sedikit perlawanan dari para petani masih dirasakan di antara kelompok tua atau mereka yang berpegang teguh pada keterikatan mereka pada tanah. Tetapi apa yang akan terjadi di masa depan jika modernitas menguasai masyarakat pedesaan dengan otoritasnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi? Siapa yang akan bertindak sebagai pelindung kaum tani, atau di manakah letak hak dan kemungkinan kaum tani untuk mengorganisir diri mereka ketika berhadapan dengan kekuatan yang begitu kuat untuk mengambil tanah mereka? Demikian sahabat-sahabat sekalian, jadi artikel ini menggambarkan tentang betapa sulitnya petani mempertahankan tanahnya dan betapa cepatnya terjadi land transfer atau peralihan tanah di Cina. Dan di sini aktor yang paling berperan dalam memanipulasi petani untuk melepaskan tanahnya adalah komite desa, bagian dari Partai Komunis Cina, dan elit ekonomi dan kaum elit ekonomi. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.